Thank you. Masuk ke kaya muna. Hindi ka na nga. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tercium juga. Seperti film yang berjudul Rigidon dari Filipina ini. Mau tahu bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Hayu! Film dimulai dengan seorang wanita cantik yang bernama Sarah. Ayahnya sangat sayang dan protektif kepadanya, tidak menyetujui Sarah berpacaran dengan teman kantornya karena ia bukan cowok baik-baik. You don't need this, okay? Di malam harinya, Sarah yang merasa stres karena putus dengan pacarnya pergi ke sebuah klub malam untuk melupakan semua masalahnya. Di sana, Sarah berkenalan dengan seorang pria muda ganteng bernama Ricky yang bekerja sebagai bintang iklan alat kesehatan. Karena kebanyakan minum ciu, Sarah oleng sampai tak sadarkan diri. Yang kebetulan di sana terdapat Ricky yang akhirnya mengantarkan Sarah pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Sarah yang merasa gak bebas di rumahnya karena ayahnya selalu mengatur hidupnya, memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kontrakan. Sepulang kantor, Ricky datang menemui Sarah, mengembalikan harddisk yang ketinggalan di mobilnya pada saat oleng kemarin. Sarah pun berterima kasih kepadanya dengan cara mentraktir makan siang dan berbincang-bincang untuk mengenal satu sama lain. O sige, ibahin natin let's see. Thank you. Sesampainya di rumah, Sarah yang sudah mendapatkan harddisknya kembali langsung menghapus foto-foto dan video 9 detiknya bersama para mantan-mantannya. Kemudian, Ricky mengirimkan pesan untuk menonton iklannya yang sedang tayang di TV. Di kantor, Sarah bersama temannya memakan kue yang katanya dibuatkan sendiri oleh Ricky khusus untuknya. Seminggu kemudian, Ricky mengajak Sarah berkencan yang akhirnya mereka makan malam berdua. Di sana, Sarah menceritakan hubungan bersama mantannya yang kandas karena bapaknya galak. Ricky yang mendengar hal itu malah ingin bertemu dengan bapaknya untuk memperlihatkan keseriusan hubungannya bersama Sarah. I'm a lover, not a fighter. Setelah makan malam, Ricky mengantarkan Sarah ke rumah kontrakannya. Di sana, Sarah mengajak Ricky untuk mampir dulu di rumahnya. Yang kemudian, Sarah membuatkan nutrisari yang dicampurnya dengan sedikit ciu. Ready ka na uminom? Ready na. Lalu mereka berbincang-bincang hingga tengah malam. Di pagi hari, Ricky yang beralasan mempunyai janji dengan orang lain langsung pergi meninggalkan Sarah. Bye. Bye. Dengan mobil BMW-nya, Ricky pergi ke suatu rumah. Yang ternyata Ricky sudah mempunyai seorang istri dan satu orang anak. Ricky beralasan mempunyai masalah di kantornya yang menyebabkan ia tidak bisa pulang tadi malam. Kemudian dilanjutkan sarapan pagi bersama anaknya. For the best corned beef in the world. Promise? Yes, Daddy. Sige. Setelah itu, mereka pergi ke Carrefour. Di sana, anaknya yang bernama Pami mengambil jajanan yang banyak banget. Istrinya yang hanya penjual kue itu melarangnya karena uang tabungan mereka sudah sangat sedikit. Love, I said enough na. Once lang naman nangyari. Di saat bekerja, Ricky didatangi temannya yang menagih hutang.
Dikarenakan jobnya masih sepi, Ricky pun membayar dengan seadanya. Ricky naman, ano to? Sepulang bekerja, Ricky mengunjungi rumah Sarah. Di sana, Sarah marah kepada Ricky karena tidak ada kabar sama sekali dari terakhir mereka enak-enak. Ano ba tayo, Rick? Anong iniisip ko? I want you. Eh, ikaw. Take it one day at a time. Okay. Okay. Ricky pun dengan gombalannya merayu Sarah yang akhirnya mereka berdua main kuda-kudaan di ruang tamu tersebut. Sebelum pulang ke rumah, dikarenakan butuh uang, Ricky mampir ke seorang wanita rentenir untuk meminjam uang dengan cara menggadaikan jam tangan dan menukar handphone miliknya. Yang kemudian uang itu diberikan kepada seorang wanita yang nampaknya sih sudah dikenal Ricky sejak lama. Sesampainya di rumah, Ricky meminta istrinya untuk tukeran handphone dulu karena HP miliknya hilang saat ia bekerja. Wala na. Saat suami dan anaknya sudah berangkat, Rek yang hanya sendirian di rumah berjuang mencari rejeki dengan membuat kue. Dan dikarenakan belum ada gosen pada saat itu, Rek pun memberanikan diri untuk mengantarkan kue tersebut ke pelanggannya di sebuah rumah di dalam gang. Di sana, Rek melihat seorang wanita misterius yang menyelipkan amplop di sebuah jendela. Sewaktu menuju rumah, Rek tiba-tiba ditelepon oleh guru di tempat Pami bersekolah. Gurunya memberitahukan kalau Pami belum ada yang menjemput. Pakisabi na lang please kay Pami that I'll be there in 10 minutes. Ryan, okay, baka natagal na lang si Daddy sa work. Tara, huwag muna. Sesampainya di rumah, Rek mencoba menelepon Ricky, tetapi HP-nya tidak aktif. Sampai keesokan harinya, Ricky pulang dan beralasan tidak ada sinyal di tempat ia bekerja. Walang signal doon. Lalu, Rek tiba-tiba bersedih karena kue buatannya selama bertahun-tahun cuma mendapatkan 4 pelanggan saja. Super pangit. Di siang harinya, Ricky yang bilang berangkat kerja ternyata sudah berada di rumah Sarah. Di sana, Ricky diberikan handphone baru. Siyempre, pagbigay mo, gagamitin ko. I love it. Alam mo, ang dami pwedeng... Kemudian, Ricky mendatangi produsernya meminta sebuah peran yang bisa mendapatkan uang banyak. Tetapi, bosnya itu malah menyuruh Ricky datang ke rumahnya untuk melakukan hubungan sesama batang. Hey! Sementara Sarah selalu menelpon Ricky untuk mengajaknya datang ke rumahnya. Yang akhirnya Sarah menceritakan kepada orang tuanya kalau ia sudah berpacaran dengan Ricky. Bapaknya Sarah yang mengetahui hal itu langsung meminta Sarah untuk bertemu dan mengenalkannya kepada Ricky. Sarah, papakilala mo sa akin na lalaki yan, ha? Ricky pun menyetujuinya, lalu Sarah mempersiapkan jamuan makan malam. Tetapi bapaknya datang terlambat dikarenakan macet di jalan. Dan tiba-tiba saja Ricky berakting mendapatkan sebuah telepon kalau ia harus pergi sekarang karena ada rapat di kantor mendadak. Sarah yang sangat sayang kepada Ricky mengalah agar Ricky tidak dipecat dari kantornya. No, that's fine. Yang kemudian Ricky pergi pulang ke rumah istrinya. Enak.
Saat sedang bobok siang, Ricky tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon. Istrinya yang mulai curiga karena Ricky jarang pulang, mendengar percakapannya dari luar. How was it, naman? Lalu mengikuti Ricky sampai ke suatu tempat, yaitu sebuah rumah sakit, yang ternyata Ricky sudah mempunyai anak dari wanita lain yang sudah berumur 10 tahun. Lebih tua dari anaknya Pami yang baru berumur 5 tahunan. Sesampainya di rumah, Rek pun merasa stres. Dan ketika Ricky pulang, ia langsung memarahinya. Hindi pa talaga yung connection niyo dalawa. Yung bata lang. Hindi mas bata pa kay Pami yung bata. Di sisi lain, Sarah merasa galau tidak bisa menghubungi Ricky karena HP-nya tidak aktif. Dan juga dimarahi bapaknya karena Ricky begitu saja membatalkan pertemuan dengannya. Dahil kung talaga seryoso siya, gagawa siya ng paraan para Sarah pun memutuskan untuk mencari alamat kantornya Ricky dan mendatanginya. Sesampainya di sana, ia malah ditagih hutang oleh temannya Ricky. Tetapi Ricky tidak ada di kantor. Lalu Sarah mendapatkan alamat rumahnya dan langsung mendatangi rumah Ricky. Yang pada akhirnya Sarah mengetahui kalau Ricky sudah mempunyai istri dan seorang anak perempuan. Anong kailangan mo kay Ricky? Melihat kejadian seorang wanita datang ke rumahnya, Rek pun menjadi semakin stres sampai akhirnya ia menonton TV. Ina, hindi nyo kilalang babaeng yan. Dan tahu kalau wanita asing yang menyelipkan amplop di gang dulu adalah seorang wanita yang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya. Tanpa berpikir panjang, Rek pun langsung mengikutinya. Datang ke gang itu lagi, lalu menyelipkan amplop untuk menyuruh pembunuh bayaran membunuh suaminya tersebut. Sementara Ricky dibuntuti oleh seorang pria asing. Yang ternyata pria itu adalah asisten dari seorang rentenir tempat Ricky meminjam uang. Di sana, Ricky masih belum bisa membayar hutangnya. Please, just give me 1 week. Promise, Dan akhirnya, mobil BMW milik istrinya itu diambil oleh rentenir tersebut. Sesampainya di rumah, Ricky langsung meminta maaf kepada istrinya, berjanji tidak akan berselingkuh lagi, bertobat, dan mengajaknya untuk pindah rumah menjalani hidup baru ke sebuah kota bernama Cebu. Cebu, you have your family, you have your friends. Mendengar bacotannya Ricky, istrinya pun langsung pergi ke sebuah gang untuk membatalkan rencana pembunuhan suaminya. Tetapi orang yang ada di dekat situ memberitahukan bahwa tidak akan bisa membatalkan rencana tersebut. Hal itu membuat Rek menjadi gelisah dikarenakan suaminya akan mati dibunuh pembunuh bayaran yang disewa oleh dirinya sendiri. Dan tiba-tiba saat Ricky sedang siap-siap pindah rumah, Sarah datang ke rumahnya. Sarah. Membawa sebuah pistol yang sudah disiapkannya bukan untuk membunuh Ricky, melainkan untuk mati di hadapannya. Sarah. Please.
pa talaga ako kilala. Dari kejadian itu, Rek menelepon polisi. Lalu Ricky tidak bersalah dan hanya dijadikan saksi. Ricky bersama anak dan istrinya pun melanjutkan hidup barunya, berpindah ke sebuah kota yang bernama Cebu. Dan cerita pun tamat. Dari film ini, kita bisa belajar bahwa dari setiap perselingkuhan pasti memiliki ending yang sangat membagongkan. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Apakah cerot sana sini itu sudah menjadi hal yang biasa? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.